Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Belajar Rusia Indonesia dengan saya Ramon Siombing. Kali ini kita akan bicara tentang topik yang sangat menarik yang selalu menjadi perdebatan atau perbincangan orang-orang di luar Rusia. Apa itu? Itu tentang stereotip yang terkait dengan orang Rusia dan negara Rusia. Pagdali. Stereotip yang pertama yang terkait dengan Rusia adalah Rusia это страна холодная. Rusia itu negara yang dingin atau yang selalu dingin. Sebenarnya negara ini tidak hanya didominasi oleh suhu atau cuaca dingin. Rusia itu negara yang punya 4 musim. Musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Memang ada beberapa tahun atau ada beberapa masa di mana musim panas atau musim gugurnya lebih sedikit. Tapi ada panas. Jadi kalau dikatakan Rusia itu negara yang selalu dingin, menurut saya itu nggak benar. Dan seperti kita ketahui misalnya daerah Krasnodar, Sochi, lalu daerah-daerah Rusia Selatan yang lain, itu negara-negara bagian kan karena Federasi Rusia yang punya musim lebih banyak panas daripada dingin. Bahkan di Moskow sendiri dan Petersburg dan hampir seluruh kota yang ada di Rusia pada tahun 2013-2014 itu pernah mengalami musim panas sampai 45-46 derajat. Waktu itu bahkan sampai terjadi kebakaran hutan di sekitar Podmoskovy, jadi di luar kota Moskow gitu bahasa Indonesianya, karena saking panasnya. Rusia, Moskow khususnya itu pernah mengalami suhu sampai 45. Itu 45 itu gila banget, itu nggak dingin, itu panas banget. Pernah itu sebelum saya berangkat 2008 ke Rusia, ada orang yang bilang, ke Rusia ya? Aduh, berarti udah siap jaket dingin dong. Oh Rusia, aduh saljunya bagus ya. Kenapa sih kalau dengar kata Rusia harus langsung mikirnya dingin, salju, es? Padahal sebenarnya Rusia juga ada banyak tempat-tempat yang memang panas dan ada musim panas. Nah, selanjutnya stereotip yang kedua adalah di Rusia terkenal dengan banyak orang peminum atau orang yang suka mabok atau tingkat alkohol tertinggi di dunia. Oke, saya ingin memberikan satu fakta. Ini hasil penelitian serius, resmi yang dipublikasi oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia tahun 2018 tentang pemeringkatan negara-negara pengkonsumsi alkohol dari yang tertinggi sampai yang terendah. Omong-omong, by the way, Indonesia masuk peringkat 167 dengan tingkat konsumsi alkohol 0,8. Rusia menempati peringkat ke-17 dari 170-an negara. 160 sampai lebih gitu ya, karena Indonesia 167 artinya ada lebih dari 167 negara. Nah, 10 negara pertama yang menduduki peringkat tertinggi dalam konsumsi alkohol sebenarnya yang pertama itu Moldova gitu ya, itu dengan tingkat konsumsi alkohol, sebentar saya baca, 15,2. Nah, tentang 15,2 itu bisa dilihat di situs itu dan di hasil itu saya bisa bikin di atas. Yang kedua Lituania itu konsumsi alkohol tertinggi kedua. Ketiga Ceko. 4 Jerman, 5 Nigeria, Irlandia, Luxembourg, Latvia, Bulgaria, Romania, Prancis, bahkan Prancis lebih tinggi dari Rusia maksudnya. 12 Slovenia, 13 Portugal, Belgia, lalu Kepulauan Ceko. Setelah itu baru Rusia dan lain-lainnya. Ada yang bilang kayak, kamu ke Rusia ya? Nazdarovye, kalau minum nanti tosnya Nazdarovye. Tahu nggak sih sebenarnya bahwa orang Rusia sendiri nggak pernah bilang saat tos Nazdarovye. Orang Rusia tuh bilangnya Zashto. Kita tos untuk apa? Bukan Nazdarovye, karena buat orang Rusia Nazdarovye itu malah kayak pantang dikatakan. Nazdarovye itu kalau misalnya kita makan di restoran, lalu pelayannya kasih, ini makanan Anda, terus kita bilang terima kasih, dia bilang Nazdarovye. Itu artinya, ya semoga Anda makan ini terus sehat. Nah, kalau orang tos di Rusia itu bukan Nazdarovye, tapi misalnya
Harusnya za zdarovye, tapi za zdarovye juga orang biasanya tidak mengatakan itu. Orang Rusia kalau toast itu panjang. Что это? Тебе нужен тост? Да. А тост без вина это все равно, что брачная ночь без невесты. Нет, я же не пью. А я пью. Что тут пить? Dia biasanya cerita ngalor ngidul, lalu akhirnya dia bilang, За естественное и безобразное. nah, stereotip yang ketiga itu adalah orang Rusia itu senang dengan tidak senyum. Kalau dibalik artinya orang Rusia tidak suka senyum. Ruski не улыбчивые. Jadi Ruski orang Rusia не улыбчивые. Jadi tidak senyum, tidak suka senyum. Tentang ini saya juga pernah membahas dalam satu video kami. Silahkan ditonton di atas. Udah muncul belum? Di atas. Atau di sini. Вы, русские, всегда такие хмурые. Хмурые, серьезные и неулыбчивые. Nah, ini salah satu stereotip yang memang benar. Orang Rusia tidak suka senyum kepada, dengan syarat, kepada orang yang tidak dikenal. Orang Rusia senyum hanya kepada orang yang dia kenal, atau orang yang dianggap teman, atau teman dekat, atau keluarga, atau bahkan yang dianggap keluarga. Jadi, orang Rusia tidak sembarangan senyum. Di Rusia itu dikenal dua kata terkait dengan suka senyum atau tidak suka senyum. Вежливость dengan искренность. Kalau disuruh memilih dari dua kata ini, вежливость itu artinya kesopanan, keramahan. Yang kedua, искренность. Искренность ini ketulusan, kejujuran, ke apa adanya gitu. Nah, orang Rusia pasti akan lebih memilih искренность karena buat mereka kalau mereka tidak suka, mereka akan menunjukkan mereka tidak suka. Lebih baik jujur, tulus, apa adanya. Kalau mereka suka, mereka akan menunjukkan, mereka akan senyum. Itu karena mereka menganggap kita dekat teman. Nah, stereotip yang selanjutnya ini terkait juga dengan tidak suka senyum. Rusia karena tidak suka senyum dianggap strana mafiosi, ya pasne strana. Nah, sebenarnya ini juga stereotip yang muncul dari SMI atau ini bukan negara-negara ex-Soviet tentunya, karena ex-Soviet dengan Rusia sendiri mereka punya karakteristik yang sama ya orang-orangnya. Nah, menurut saya ini digambarkan lebih banyak di film-film Hollywood atau film-film Amerika sekarang yang pada tahun 70-an, 80-an, 90-an tuh biasanya mafianya itu dari Itali. Lalu setelah mulai tahun 2000-an mulai mafia Rusia. Sebenarnya stereotip itu muncul dari film tapi akhirnya dianggap bener. Ini kan yang nggak bener, ya kan? Nah, menurut saya di mana-mana bisa ada orang jahat, ada mafia, ada tingkat ketidakamanan yang tinggi, tergantung tempatnya, tergantung orang, tergantung sistem keamanannya, tergantung sistem hukumnya dan lain sebagainya. Dari pengalaman hidup saya sejak pertama kali sampai sini, sampai Rusia gitu ya, sampai sekarang saya tidak mengalami satu keadaan yang sangat menakutkan atau berbahaya, kecuali pada tahun-tahun awal saya datang ke Rusia itu ada sekelompok orang yang terorganisir. Saya pikir ini bentuk propaganda dari orang-orang tertentu yang tidak suka Rusia atau yang tidak paham akan sejarah Rusia. Mereka biasanya dididik untuk membenci orang asing. Biasanya kita menyebut dengan kayak skinhead atau orang-orang rasis. Menurut saya di negara apapun pasti ada orang rasis yang nggak suka dengan orang yang pendatang gitu atau orang asing. Nah, mereka inilah orang-orang yang sebenarnya jumlahnya sedikit dibandingkan dengan ratusan juta orang Rusia yang masih baik terhadap orang asing dan sangat open-minded, well-open kepada orang-orang yang pendatang atau orang asing begitu. Jadi menurut saya stereotip yang ini tidak benar. Stereotip selanjutnya ini terkait. Jadi Rusia adalah negara yang Angliskinya jelek, plahoy Angliski. Kayak real Russian English. Bahkan ada beberapa stand up komedi orang-orang Amerika, komedian Amerika yang membuat stand up komedi tentang bahasa Rusia, Nasha Russia gitu. Menurut saya ini semua berawal dari zaman Uni Soviet. Ketika zaman Uni Soviet, pengetahuan akan bahasa Inggris atau berbicara dalam bahasa Inggris, baik hanya dalam bahasa Inggris biasa atau bahasa Inggris yang sangat fasih, misalnya dengan British accent atau American accent, itu dianggap dianggap berpotensi sebagai mata-mata atau agen atau intel asing.
Oleh sebab itu, pada zaman Uni Soviet, orang Rusia atau orang Soviet itu sangat takut berbicara dalam bahasa asing. Itulah sebabnya kenapa banyak orang-orang generasi Soviet tidak terlalu baik berbahasa Inggris. Nah, ini yang melahirkan stereotip tentang orang Rusia, Inggrisnya jelek banget gitu ya. Nah, sekarang saya pernah punya pengalaman mengajar bahasa Inggris di satu summer camp, itu di luar kota Moskow, namanya kota Obninsk, itu di tengah hutan, mengajar anak-anak kecil Rusia yang masih umur 5-13 tahun bahasa Inggris, bahwa orang Rusia itu nggak jago bahasa Inggris. Ternyata anak-anak kecil ini udah tahu bahasa Inggris dan aksennya bagus banget, British accent, padahal kayak nggak ada yang ngajarin, mereka cuma nonton TV, nonton film, nonton YouTube, dan lain sebagainya. Mereka udah ada gitu, kemampuan berbahasa Inggris itu udah ada, tinggal perbendaharaan, lalu grammar diperbaikin dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya stereotip bahwa orang Rusia semua itu tidak bisa bahasa Inggrisnya jelek, menurut saya enggak. Generasi muda Rusia sekarang yang umur-umur dari 17 bahkan 15 sampai 30-an banyak sekali yang berbahasa Inggris, bahkan even better than in Indonesia, lebih baik dari orang-orang kita di Indonesia. Jadi Rusia sebenarnya bukan negara yang orang-orangnya mayoritas bahasa Inggrisnya jelek. Kalau kita bandingkan even dengan negara-negara di Eropa, apalagi negara-negara Balkan, Rusia termasuk yang berbahasa Inggris lebih baik. Bahkan sekarang di tempat-tempat publik, transportasi atau di tempat-tempat pelayanan publik itu sudah ditulis dengan dua bahasa. Pertama Cyrillic atau Kirillitse, yang kedua pasti ada bahasa Inggrisnya atau tulisan Latin minimal. Ini yang terjadi di Rusia sekarang. Jadi stereotip itu lewat, tidak benar. Selanjutnya tentang Ruski Vajicili Apasny atau supir-supir Rusia itu berbahaya. Itu biasanya muncul dari adegan-adegan yang disaring dari berbagai cuplikan, terus dimasukkan ke channel YouTube beberapa orang gitu, YouTuber, tentang supir-supir aneh yang ada di Rusia yang berdiri di atas mobil lalu ngebut-ngebutan atau nembak pakai AK sambil ngebut naik mobil gitu. Sebenarnya itu satu dari sejuta mungkin. Dan kalau kita datang ke Moskow saja misalnya, atau kota-kota besar lainnya yang sekarang sistem penegakan hukumnya lebih terorganisir dibandingkan kota-kota kecil. Contoh kita ambil Moskow, Moskow, di tiap sudut jalan itu ada kamera. Bahwa ada polisi atau tidak itu urusan lain, tapi ketika ada satu pelanggaran, kamera cekak, foto, tagihan datang ke rumah. Semakin banyak, semakin besar pendapatan negara, dan semakin banyak pengendara yang ugal-ugalan, mabok dan lain sebagainya, semakin besar juga pendapatan negara. Dan biasanya orang Rusia itu, nanti kita bahas tersendiri dalam video tersendiri, itu nggak suka keluar duit banyak untuk hal yang tidak penting. Nah, mereka akan menghindari dan lebih memilih untuk patuh daripada mereka mengeluarkan uang untuk bayar straf gitu ya, straf yang karena mereka melanggar lalu lintas. Bahkan kalau lihat ke Rostad, lihat di situsnya ada, nanti saya masukkan situsnya, tingkat kematian tertinggi itu bukan karena kecelakaan. Tingkat kematian tertinggi itu kalau dari daftar kematian yang ada di Rusia, yang nomor 1 itu karena kelahiran, lalu karena infeksi, kelainan darah, penyakit pencernaan, penyakit pada organ pernafasan, dan baru setelah bunuh diri, dibunuh, dan alkoholisme, baru kecelakaan. Jadi tingkat kecelakaan itu rendah di Rusia. Nah, stereotip yang terakhir yang kita sudah tunggu-tunggu adalah Ruski Девушки красивые dan Apasny. Nah, orang-orang Rusia, cewek-cewek Rusia itu cantik dan berbahaya. Bener gak sih? Bener lah. Mereka memang kalau kita lihat, kita baca literatur pada zaman abad pertengahan, di Eropa itu orang cewek cantik berambut merah, mata hijau itu biasanya dibunuh. Apalagi kayak misalnya di Inggris, di Jerman, itu ada zaman pertengahan. Kalau di Rusia mereka tidak dibunuh, paling dipacarin atau dinikahin gitu kan. Ini bener. Dan sebenarnya kalau dibilang Ruski Девушки Apasny, ya mungkin Apasny karena dibikin lewat propaganda pembuatan stereotip yang ada di film-film Hollywood kayak Red Sparrow, atau kalau kita lihat film-film lain tentang mata-mata Rusia, yang agent Rusia yang cewek-cewek cantik, padahal sebenarnya enggak juga. Cewek Rusia cantik, ya itu benar, bahwa mereka agent tergantung itu informasi dari mana, begitu ya. Jadi kalau menurut saya, kenapa cewek Rusia cantik? Karena memang pada dasarnya mereka itu gabungan dari berbagai ras, dan rupanya kalau dulu kan kalau lihat perkawinan antara kerajaan, anak
Raja Inggris. Di Rusia itu ada juga darah Inggris, ada darah Jerman juga. Jadi semua itu berkumpul di situ. Ada Tatar juga, ada Mongolia kalau kita lihat sejarah Rusia. Jadi di situ semua gen-gen bagusnya berkumpul, makanya lebih banyak cewek cantik. Bahwa di Indonesia nggak ada cewek cantik, salah juga. Di Indonesia juga banyak cewek cantik. Tapi di Eropa dan akhirnya jadi stereotip bahwa Rusia punya cewek cantik banyak, itu benar. Dan kalau mau membuktikan, silahkan datang sendiri, lihat dan bergaul dengan kenalan, lalu coba berinteraksi dengan orang-orang Rusia dan Anda akan menemukan jawabannya. Nah, untuk teman-teman yang masih menemukan dan masih tahu tentang stereotip-stereotip lain yang belum kami sebutkan di sini, coba silahkan beri kami ide, komentar, atau bisa juga menyanggah atau membahas atau berdiskusi dengan kami tentang stereotip yang kalian ketahui tentang Rusia dan orang Rusia. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menjadi subscriber setia. Kali ini video ini saya buat untuk berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung kami hingga kami sampai saat ini dapat 4.000 subscriber. Masih sedikit tapi kami berusaha berjuang demi sesuap grechka. Bukan sesuap nasi tapi grechka. Karena makanan di Rusia salah satunya ada grechka. Dan sudahnya, paka-paka. Sampai jumpa lagi. Tuh, itu dulu.